Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berlanjut tentang turunan diferensial ya. Kita masih membahas tentang ini, anak-anakku sekalian. Kita sudah berbicara turunan, sudah berapa kali ketemu. Nah, ini bahwa turunan fungsi ini kan tafsiran geometris dari turunan itu, ini nanti masalah fungsi naik dan fungsi turun kita akan hitung, serta titik dan nilai stasionernya, serta nanti aplikasi turunan. Ya, kita flashback ke belakang bahwa turunan ini konsepnya seperti ini. Gambar perhatikan, kita sudah bahas sebelumnya bahwa untuk menentukan turunan ini kan asal muasalnya dari kita belajar limit perubahan ya. Ini sudah kita bahas tentang perubahan-perubahan ini ya untuk mendapatkan turunan. Nah, bahwa selanjutnya kita lanjutkan di sini bahwa turunan itu bisa diselesaikan dengan persamaan-persamaan berlimit ini seperti ini. Ini sudah kita bahas ya. Saya pikir bisa lanjut. Nah, untuk perhitungan-perhitungan selanjutnya nanti kita tidak usah menggunakan seperti ini lagi. Kita cukup menggunakan persamaan yang sudah kita turunkan ini. Nah, yang ini perhatikan, ini kan kalau kita turunkan persamaannya sebelumnya sudah kita turunkan melalui limit, maka akan ketemu kan rumus ini. Ya, dari sini ke sini. Nah, nanti kita menggunakan rumus ini, maksud saya. Ya. Sebagai contoh misalkan seperti ini sebagai contoh. Tadi kalau kita menggunakan persamaan limit kan cukup panjang. Tapi kalau kita menggunakan persamaan ini kan lebih singkat. Sehingga ini kalau diturunkan, nah seperti ini, X kuadrat 4X plus 3. Kalau kita turunkan kan 2-nya ke depan, berarti 2X 2 min 1, min 4 kali 1, X 1 min 1. Ini pangkat 1 kan. Ini tidak ada variabel X-nya, maka turun 0. Sehingga ini kalau disederhanakan, hasilnya seperti ini. 2X min 4. Ini sudah kita ulang-ulang ya. Jadi ini persamaan ini jangan sampai lupa. Oke. Nah, untuk rumus-rumus turunan ini berbagai macam ya. Nggak perlu kita pusing. Tapi prinsip konsep dasarnya yang penting tadi yang Bapak bilang bahwa yang persamaan tadi harus pahami. Ini pengembangan-pengembangan saja ya untuk mencari daripada turunan itu sendiri ya. Jadi ini pengembangan-pengembangan saja sebagai contoh seperti ini turunannya seperti ini ya. Nah, terus juga turunan hasil operasionalnya misalkan fx sama dengan ux plus vx, maka turunannya u aksen x plus minus vx aksen ya. Terus kalau perkalian gimana, kalau pembagian gimana. Nah, supaya lebih mudah dan lebih memahami, maka langsung ke contoh saja supaya kau paham. Nah, contoh misalkan nih, perhatikan baik-baik di sini. Misalkan tentukan turunan pertama dari fx sama dengan 3. Ini sudah kita jelaskan bahwa kalau tidak ada konstanta atau tidak ada variabel x-nya atau variabel lainnya, maka kalau diturunkan hasilnya akan 0 karena dia konstanta. Ya. Terus kalau misalkan fx sama dengan x misalkan. Nah, berarti ini kan ada variabel x-nya kan, pangkatnya kan 1. Maka kalau kita turunkan hasilnya 1. Dari mana 1? Ini kalau kita jabarkan seperti ini. Ya, pangkat 1, X 1 min 1, maka 1 X pangkat 0. X pangkat 0, ingat eksponen itu 1. Sehingga 1 kali 1 hasilnya 1. Ini asal muasalnya. Ya, ini contoh 1, contoh 2. Ya, ini kita coba merewind lagi dari awal lagi supaya kamu benar-benar memahami tentang menghitung turunan. Contoh 1, 2 paham. Contoh 3. Contoh 3 seperti ini misalkan. X pangkat 5. Nah, berarti N-nya kan 5 nih. Tetap menggunakan persamaan ini. Sehingga ini kalau diturunkan 5X 5 min 1. 5 min 1 4. Berarti 5X pangkat 4. Ini turunannya. Selesai ya. Seperti itu.
Ya, jadi sekali lagi ini tolong dipahami benar-benar supaya apa? Soal nanti kamu tidak langsung pusing, sehingga soal itu menjadi lebih mudah. Ini contoh nomor 3. Contoh nomor 4, misalkan yang agak panjang sedikit. Fx sama dengan 3, x pangkat 7 min 5x plus 2. Nah, ini kalau diturunkan, dia tetap menggunakan persamaan ini, ya, maka soal yang ini, kalau kita turunkan, 3, 7 ke depan, 3 kali 7, x, 7 min 1, min 5 kali 1, x, 1 min 1, plus 0. Ini kalau turunkan 0. Sehingga ini kalau kita sederhanakan menjadi 21, x pangkat 6, min 5, x pangkat 0. X pangkat 0 kan 1, berarti hasil akhirnya 21, x pangkat 6, min 5. Gitu. Ya, ini kalau sederhanakan. Ya, jadi mudah ya. Ini nomor 4. Oke. Terus berikutnya lagi contoh yang 5. Nah, kalau yang seperti 5 ini, toh seperti ini. Ya, kalau turunkan. Ya sama ya, 5 kali 3, x 3 kurang 1, 3 kali 2, x 2 min 1, 0. Maka hasilnya 15, x kuadrat plus 6x. Sampai nomor 5 bisa dipahami ya, pelan-pelan nih. Oke, sudah paham. Yang keenam. Yang keenam ini kalau misalkan berantai tadi yang seperti ini. Berbagai macam variasi soal. Kalau misalkan 2x kuadrat plus 5x min 1 pangkat 10. Nah, ini kita asumsikan dulu. Misalkan ini sama dengan ux misalkan. 2x kuadrat plus 5x min 1 anggap ux. Tetap menggunakan persamaan ini. Kalau ini kita anggap ux, maka ini kalau kita turunkan hasilnya ini. Ini kalau kita turunkan hasil ini kan. Ini 2 kali 2, 4x plus 5. Nah, selanjutnya kalau ini kita anggap ux, maka fx sama dengan ux pangkat 10. Ini kalau kita turunkan dengan rumus ini, maka hasilnya 10-nya ke depan kan. 10 ux 10 min 1 kali u aksen x. Sehingga soal ini bisa kita turunkan dengan langsung. Ya, kita turunkan langsung menjadi 10 2x kuadrat plus 5x min 1 kali 4x plus 5. Dari mana 4x plus 5? Dari turunan ini. Nih. Selesai seperti ini. Ini namanya aturan berantai. Nah, seperti ini penyelesaiannya. Ya, coba dipahami. Ya, anggap ini, saya ulang, ini anggap ini U. Ini, kalau diturunkan hasil ini. Nah, ini kalau ini kita anggap U, maka soal ini menjadi seperti ini. Ini kalau kita turunkan menggunakan rumus ini, maka 10-nya ke depan kan. 10 UX 10 min 1 dikali U aksen X. Sehingga soal ini kalau kita turunkan dengan langsung, menjadi 10 2x kuadrat plus 5x min 1 dikali pangkat 9, 10 kurang 1, dikali turunan dalam ini, 4x plus 5, selesai. Ini aturan berantai namanya. Ya, dipahami ya. Oke, terus contoh dua lagi ya. Nah, karena kalau misalkan ini perkalian seperti ini. Ini anggap UX, ini anggap VX. Ya. Nah, kan ini persamaannya kan. Ini kan persamaan sama ini. Ini kalau kita turunkan rumusnya ini. U aksen X kali VX plus VX UX kali V aksen X. Sehingga ini kita anggap U dulu. Maka kita turunkan hasilnya ini. Ini kita anggap VX. Kalau kita turunkan hasil ini. Sehingga ini semua kalau kita turunkan bisa langsung pakai rumus ini. U aksen, ambil U aksen yang ini 3x. Vx ambil yang ini. Plus Ux ambil yang ini. Plus V aksen X ambil yang V aksen X ini. Sehingga hasilnya dijabarkan seperti ini. Itu kalau bentuknya perkalian. Oke. Paham ya? Ini sudah kita bahas banyak nih tentang contoh-contoh daripada turunan. Saya anggap bisa paham benar. Nah, yang terakhir kalau pembagian bagaimana? Nah, kalau pembagian seperti ini, anggap ini UX, ini VX. Nah, anggap ini UX. Kita turunkan hasil ini.
Anggap ini Px, kita turunkan hasil ini. Ya kan, kita turunkan dengan rumus tadi. Sehingga ini kalau kita turunkan, persamaan ini kan sama dengan UX bagi PX, maka persamaannya turunan seperti ini, U aksen X kali PX min UX kali P aksen X per PX kuadrat. Nah, berarti ini kita turunkan langsung, maka cari pertama U aksen X, ini 2X. Dikali PX, ini PX, ini 3X kuadrat. Dikurang UX, ini X kuadrat. Dikali P aksen X, 3X kuadrat. Dibagi PX kuadrat. Ini lewat. Sehingga kalau kita jabarkan hasilnya ini. Ya, itulah format-format bentuk-bentuk turunan ya dari yang konstanta, yang ada variabel X-nya, ada berantai, ada perkalian, ada pembagian. Sudah komplit ya. Ya, saya harapkan kamu bisa belajar dengan baik pelan-pelan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.